Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Moskwa, dunia internasional tengah menyoroti gejolak baru di lingkaran dalam kekuasaan Kremlin. Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Rusia, Dmitry Kozak, secara terbuka menyerukan penghentian segera perang Rusia-Ukraina dan dimulainya perundingan damai. Kozak menegaskan konflik ini sejak awal adalah sebuah kesalahan strategis. Kozak, yang diketahui pernah berusaha membujuk Presiden Vladimir Putin untuk tidak melancarkan invasi pada 2022, juga mendorong reformasi internal Rusia, termasuk penguatan kontrol sipil atas aparat keamanan, pembentukan sistem peradilan independen, peningkatan transparansi pemerintah. Meski sebagian besar usulannya belum membuahkan hasil, posisinya sebagai sekutu lama Putin membuat pernyataan ini memiliki bobot politik yang besar. Namun, laporan dari dalam Rusia menyebutkan perbedaan pandangan mengenai perang telah membuat Kozak semakin tersisih dari lingkaran pengaruh inti Kremlin. Kremlin belum mengeluarkan tanggapan resmi. Di pihak Barat, sinyal ini dibaca sebagai indikasi adanya potensi pergeseran kekuasaan dan peluang untuk mengakhiri perang lebih cepat. Menjelang KTT Trump-Putin di Alaska, antara harapan dan keraguan. Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan bertemu Presiden AS Donald Trump pada 15 Agustus 2025 di Alaska. Pertemuan ini disebut krusial, namun Eropa dan Ukraina menegaskan tidak ada kesepakatan damai yang sah tanpa keterlibatan Kyiv. Sekjen NATO Jens Stoltenberg menegaskan dukungan militer terhadap Ukraina akan terus berlanjut. Sementara itu, Trump sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi paling keras terhadap Rusia dalam batas waktu 12 hari terakhir. Namun yang terjadi adalah undangan resmi ke KTT. Rusia tetap bersikeras bahwa syarat gencatan senjata harus mencakup pengakuan atas pendudukannya di tempat wilayah Ukraina Timur dan Crimea, penarikan pasukan Ukraina di Donbas. Pusat Studi Strategis dan Internasional ISW memperingatkan, jika Ukraina mundur, Rusia kemungkinan akan menjadikan Kharkiv sebagai target berikutnya. Kematian miliarder dan keberhasilan Ukraina di medan tempur. Di tengah ketegangan politik, Moskwa diguncang kabar kematian mendadak Mikhail Kenin, pendiri perusahaan konstruksi besar Samerlot, yang disebut-sebut sahabat lama mantan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Shoigu membantah hubungan itu, namun spekulasi publik kian berkembang. Sementara di medan tempur, Ukraina mencatat keberhasilan signifikan. Bakhmut Pokrovsk, 150 pasukan elit GRU Rusia menyusup sejauh 8 km selama 2 minggu, namun akhirnya dikepung dan dihancurkan oleh kombinasi serangan udara Su-27, drone bersenjata, artileri dan bom pintar GBU-62. Sebanyak 120 tewas, sisanya dilumpuhkan di desa Sanye. Zaporizhzhia, markas Rusia di wilayah pendudukan hancur akibat serangan bom GBU-62. Kherson, serangan udara GDIM-12 menghantam pos komando batalion Rusia, menewaskan 25 personel dan melukai 11 lainnya termasuk pejabat inti. Perbatasan Kursk, Sumy, Ukraina merebut kembali desa strategis Bezalevka, hanya dengan 5 korban luka, memukul mundur 44 tentara Rusia. Selain itu, pasukan Ukraina berhasil menyita mortir langka buatan Korea Utara M1982 kaliber 140 mm dari tangan Rusia, menguatkan bukti adanya suplai senjata Pyongyang ke Moskwa. Serangan jarak jauh, infrastruktur energi Rusia jadi sasaran. Ukraina meningkatkan serangan jarak jauh terhadap jantung industri Rusia. Pabrik Arzamas, Nizhny Novgorod, produsen suku cadang jet tempur Su-30, MiG-29 dan sistem S-400 hancur oleh serangan drone. Pangkalan udara Melerovo, Rostov, fasilitas bahan bakar mengalami kerusakan berat. Saratov Refinery, kilang berkapasitas 7,2 juta ton per tahun terbakar, menurunkan kapasitas nasional sebesar 2%. Yaroslavi Refinery, kilang terbesar Rosneft rusak parah, kapasitas turun separuh selama sebulan. Ukhta, Republik Komi, kilang minyak 1.800 km dari Ukraina, terbakar akibat serangan udara, menjadi salah satu serangan terjauh. Dampaknya, Rusia meningkatkan ekspor minyak mentah lewat pelabuhan barat dari 1,77 juta menjadi 2 juta barel per hari untuk mencegah penumpukan stok. Dana beku Rusia untuk Ukraina. Uni Eropa mengumumkan penyaluran 1,6 miliar euro,
1,9 miliar US dollar dari bunga aset Bank Sentral Rusia yang dibekukan. Sebanyak 95% dana akan digunakan untuk membayar pinjaman Ukraina melalui mekanisme ULCM, sisanya sebagai dana cadangan. Sejak invasi 2022, negara-negara G7 telah membekukan sekitar 300 miliar US dollar aset Rusia, dengan potensi total bantuan untuk Ukraina mencapai 50 miliar US dollar. Kontroversi rencana pertukaran wilayah. Menjelang KTT Alaska, Trump memunculkan ide pertukaran wilayah untuk mengakhiri perang. Namun dalam pertemuan darurat di London, 7 negara Eropa dan Ukraina menolaknya mentah-mentah, menegaskan bahwa kesepakatan damai tanpa Ukraina adalah kesepakatan mati. Presiden Volodymyr Zelensky mengingatkan komitmen Memorandum Budapest 1994, di mana Ukraina menyerahkan senjata nuklirnya dengan jaminan integritas wilayah dari Rusia. Komitmen yang dilanggar Moskwa sejak pencaplokan Crimea pada 2014. Wanita di medan perang, dari operator drone hingga calon menteri. Sekitar 10% pasukan Ukraina adalah perempuan, banyak di antaranya bertugas di unit teknis seperti operator drone. Salah satu figur menonjol adalah Ola Bihal, dokter hukum yang menjadi komandan artileri. Dijuluki penyihir oleh pasukannya, ia bercita-cita menjadi menteri pertahanan perempuan pertama Ukraina. Kisah cinta dua prajurit, Bohdan dan Bohdana, yang bertunangan di pusat pelatihan militer, menjadi simbol harapan di tengah kengerian perang. Front baru, Moldova dan Kaukasus. Pada 11 Agustus 2025, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu memperingatkan Moldova akan kehilangan kedaulatan jika bergabung dengan NATO, bahkan mengancam penggunaan kekuatan militer. Rusia juga memperkuat pasukannya di Transnistria dengan ambisi menghubungkan wilayah itu ke Odessa dan Moldova. Di Kaukasus, Azerbaijan menunjukkan sikap tegas terhadap Moskwa. Presiden Ilham Aliyev mengumumkan bantuan kemanusiaan baru untuk Ukraina dan mempertimbangkan pencabutan larangan ekspor senjata setelah fasilitas energi yang terkait Azerbaijan di Ukraina diserang Rusia. Langkah yang dinilai sebagai pukulan langsung terhadap pengaruh Putin di kawasan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.